Time to new anime. Nah guys, daripada penasaran nungguin AOT yang bakalan rilis di episode terbarunya tanggal 11 yang akan datang, yuk mari kita bahas dulu nih guys. Salah satu anime yang baru-baru rilis dan menurut Mimin sih ini bakalan seru untuk dibahas. Tatoeba Last Dangon Mao no Mura no Sonen ga Jobu no Machi de Karasu Yona, atau bisa kita singkat dengan Last Dance. Nah, anime ini bergenre adventure fantasi dan diadaptasi dari sebuah novel ringan Jepang yang ditulis oleh Tashio Sato dan diilustrasikan oleh Naoya Tanuki. Untuk adaptasi manganya telah rilis sejak tahun 2017 loh guys. Anime ini disutradarai oleh Mikmi dan dikerjakan di studio Linden Film. Nah, penasaran dengan ceritanya? Yuk mari kita bahas. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke inti videonya, sebaiknya berak dulu, sediakan gorengan dan kopi, lalu kita putar intronya. Nah, di episode pertama diperlihatkan main karakter Lelot kecil. Ia lagi berburu kelinci monster yang ada di hutan kampung halamannya. Namun karena dia masih kecil, ia pun tidak bisa mendapatkan buruannya itu dan dia pun menangis. Nah, di sini muncullah salah satu karakter yang bernama Soma. Soma adalah kakak Lelot. Dia baru saja pulang dari luar desa. Di sini juga Soma berhasil mendapatkan buruan yang tidak dapat ditangkap oleh Lelot kecil. Nah, sambil berjalan kembali ke rumah kakeknya, Lelot pun mendapat hadiah dari kakaknya, yaitu sebuah buku. Nah, di anime ini tidak diperlihatkan bagaimana keadaan tempat tinggal Lelot yang ada di desa. Tahu-tahu sudah time skip melihat Lelot sudah besar dan sudah ada di ibu kota. Lelot yang ada di kota terlihat sedang berdiri di salah satu rumah penyihir Edsat. Nah, di sini Lelot masuk ke dalam rumah penyihir itu. Ia bertanya kepada wanita itu, "Apakah kamu penyihir Edsat yang bernama Mary-san?" Namun Lelot di sini dicuekin oleh Mary dan beranggapan kalau Lelot adalah pelanggan yang tidak tahu aturan. Lalu Mary menanyakan kepada Lelot, "Apakah keinginanmu yang membuatmu berbuat sejauh ini?" Lelot sambil membungkuk mengatakan, "Aku datang dari desa karena ingin menjadi prajurit. Aku akan tinggal di sini untuk sementara. Namaku Lelot Belladonna." Nah, jawaban Lelot ini membuat Mary murka dan ia pun langsung mencaci maki Lelot. Tetapi di sini tiba-tiba Lelot mengatakan kepada Mary, "Saya dari desa Kunlun." Mary pun terdiam dan langsung bertanya kepada Lelot lagi, "Siapa nama kepala desamu?" Lelot pun menjawab, "Alka nama kepala desa saya yang menyuruhku ke sini." Lalu Lelot pun memperlihatkan batu kristal yang dibawanya dari desa kepada Mary. Namun tidak disangka muka Mary yang jutek tadinya tiba-tiba menjadi pucat dan ketakutan. Dan ternyata batu kristal yang dibawa Lelot itu adalah sihir pesan dan teleportasi. Nah, di sini muncullah Alka yang berperan sebagai kepala desa di anime ini. Dan ternyata Alka juga adalah guru Mary yang sudah lama ia tinggalkan. Setelah pertemuan Alka dan Mary, akhirnya Mary luluh dan mempersilahkan Lelot untuk tinggal di rumahnya, serta menjaganya sampai ujian masuk akademi militer di kerajaan Asami. Nah, di keesokan harinya Lelot membuat sarapan untuk Mary. Lalu Mary bertanya kepada Lelot, "Kenapa kamu sangat ingin menjadi prajurit?" Lelot pun menjawab, "Itu karena aku orang terlemah di desaku. Aku tak bisa mengumpulkan kayu bakar atau menangkap ikan. Sekalinya latih tanding dengan kakakku, aku tidak bisa bangun selama seharian. Tapi ada orang yang kukagumi sejak aku kecil, pahlawan kuat dan mulia yang muncul di dalam novel. Dia adalah prajurit kuat dan keren." Nah, setelah berbincang-bincang bersama, akhirnya Mary mengetahui bahwa Lelot memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan sihir Mary tidak cukup untuk menandingi punya Lelot. Tetapi di sini Lelot yang masih polos dan belum mengetahui apa-apa menganggap dirinya lemah. Nah, di scan selanjutnya pertemuan Alan dan Putri Sabuk. Tetapi di sini Putri Sabuk mengabaikan Alan. Lalu Alan meneriaki Putri Sabuk dan mengatakan kepadanya, "Kalau kamu hanya akan merusak reputasi bangsawan lokal jika kamu ikut mendaftar di akademi ini." Seketika itu Putri Sabuk yang bernama Slenheim ini berjalan menuju geng kecil yang ada di kota Asami. Lalu secara tidak sengaja dia bertemu monster belalang raksasa. Ia pun bertarung, tetapi di sini dia tidak bisa mengalahkan monster itu. Namun secara tak terduga Lelot kebetulan berada di lokasi tersebut. Ia menyelamatkan Putri Sabuk ini dan mengalahkan monster yang hampir saja memakan Putri Sabuk.
Nah, setelah mengalahkan monster itu, Lelot pun membersihkan muka Putri Sabuk dengan sapu tangan yang sudah diberi mantra rune di Sanken. Yang kebetulan Miming lupa jelaskan kalau di scan sebelumnya, Mary yang mukanya banyak bintik-bintik hitamnya tiba-tiba hilang setelah Lelot membersihkan muka Mary dengan sapu tangan ini. Nah, setelah kejadian itu, Putri Sabuk pun kembali ke tempat tinggalnya. Dan akhirnya di sini kita bisa tahu kenapa selain Hermione bisa dijuluki Putri Sabuk. Ya, itu dikarenakan Putri Sabuk mendapatkan kutukan sejak ia masih kecil. Kutukan ini berdampak buruk terhadap wajahnya. Namun ketika orang tuanya meminta pertolongan kepada pendeta untuk menghilangkan kutukan itu, pendeta itu pun memberi jawaban kepada kedua orang tua Selen agar bersabar, pasti suatu saat ada orang kuat yang akan menghilangkan kutukan itu. Nah, di sini kita bisa tahu guys siapa yang dimaksud orang kuat itu. Ya, tentu saja Lelot. Berkat sapu tangan yang sudah dimantrai rune di Skanken, akhirnya wajah Selen pun terlepas dari kutukan itu. Dan dia pun membuka sabuk yang ada di mukanya. Nah, di scan selanjutnya, Rio Valevin dikenal sebagai tentara bayaran terkenal sedang mengamati para peserta yang mengikuti ujian. Namun tak disangka Lelot duduk di sampingnya. Ia membuat Rio terkejut. Dan Rio pun menyadari bahwa Lelot adalah manusia yang memiliki kekuatan monster. Nah, mungkin ini disebabkan akibat Rio memiliki insting yang cukup kuat karena dia dulunya adalah tentara bayaran. Ia juga turut serta di ujian militer di kerajaan Asami ini. Dan akhirnya Lelot dan Rio Valevin berkenalan di sini. Lalu muncullah Putri Sabuk yang nampaknya kegirangan karena melihat Lelot yang telah melepaskan kutukan di wajahnya. Nah, di sini selain Hermione juga nampak berubah. Dia kelihatan cantik dan nampaknya kepribadiannya juga berubah ya guys. Namun di sini Rio nampaknya mencium bau uang setelah melihat Lelot dan Selen. Mungkin yang dimaksud di sini dia bisa memanfaatkan kekuatan kedua bocah ini untuk mencari uang. Dan ujian pun dimulai, yang dimana Mertopan sedang mengamati Lelot. Lalu Rio pun mendekati Mertopan, dan Rio pun bertanya kepada Mertopan, "Itu apaan?" sambil melihat ke arah Lelot. Mertopan pun menjawab, "Entahlah, bukannya kamu yang mengajaknya ke sini," kata Rio. "Dia datang sendiri, jadi aku nggak tahu sama sekali." Dan Mertopan pun mengatakan kepada Rio, "Bahkan kalau kita semua termasuk aku menyeranginya sekaligus, aku tidak yakin bisa menang." Ya, jadi di sini kita bisa tahu ya guys, ternyata Mertopan pun menyadari kalau Lelot memiliki kekuatan besar. Nah, di scan akhir anime ini diperlihatkan Alka yang keluar dari lemari pakaian dan membuat Mary kaget lagi. Di sini Alka menemui Mary dikarenakan dia khawatir karena hari ini adalah pengumuman ujian Lelot. Tetapi di sini Mary cukup tenang. Itu dikarenakan Lelot berasal dari desa tempat para penyelamat kuno, yang dimana dunia beristirahat jauh dari peradaban, yaitu desa legendaris di luar Dengon terakhir, yang tidak menyenangkan yaitu Kunlun. Nah, di preview episode selanjutnya diperlihatkan Lelot yang sedang melihat ke papan pengumuman. Nah, penasaran dengan kelanjutan anime ini? Ya, kalau kalian kepengen anime ini Mimin bahas lagi, jawab di kolom komentar ya guys. So, sampai di sini dulu. Jadi tetap pantau channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AILT.